Assalamualaikum. Selamat datang di channel kajian eksklusif, tempat ceramah dan video seputar Islam. Untuk mendukung channel ini, silakan klik tombol subscribe, like, komen, dan share link video ini ke media sosial kamu ya. Semoga kita semua mendapat pahalanya. Jazakumullahu khairan. Tepuk tangan gemuruh untuk Ustadz kita, Ustadz 4 juta followers. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kepala desa datang untuk berbicara memakai batik. Karena dipuji pembawa acara, awak pun mudo balik. Saya tak pandai pantun. Sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa, Bapak dan Ibu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kampar, alim ulama, cerdik pandai, hadirin hadirat, muslimin muslimat, cerdik pandai, tokoh masyarakat, nenek mama, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tahun 1996 bulan Juli saya terdaftar di Fakultas Tarbiyah jurusan Bahasa Arab IAIN Susko, kampusnya di Panam, kilometer 15. Kawan saya satu kelas, itulah Bapak Kepala Desa tadi yang menyampaikan kata sambutan. Waktu itu sepeda motor beliau Fos One, sepatunya Bot. Kalau masuk kelas bukunya satu saja, masuk kantong belakang. Tamat dari pesantren Ar-Risalah Gontor, Ponorogo, 6 tahun di sana. Bahasa Arabnya lancar, bahasa Inggrisnya lancar, makanya banyak cewek-cewek mendekat ke beliau waktu itu. Kenangan saya yang tak lupa sampai sekarang, setiap sarapan pagi kami makan lontong, minum susu, dan tidak pernah saya membayar. Dia membayar terus, karena duitnya banyak. Sedang tempat jatuh lagi dikenang, apatah lagi berulang mandi. Begitu kata orang Melayu. Rupanya kita kalau sudah lama berkawan, 96 sekarang 2018, 22 tahun lamanya, yang dikenang itu yang baik. Alhamdulillah, la uzakki ahadan, tidak ingin memuji-muji orang. Selama 22 tahun ini rasanya yang baik-baik sajalah. Berteman kami 22 tahun yang lalu, berteman lagi sampai hari ini di halaman masjid ini. Mudah-mudahan berjumpa juga kami nanti di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita pagi ini tentang peranan masjid dalam pendidikan generasi muda. 3. Pertama masjid, yang kedua pendidikan, yang ketiga generasi muda. Kenapa masjid? Karena banyak orang yang tidak mendapatkan pendidikan di sekolah. Pak Kepala Desa beruntung bertuah, orang tuanya peduli. 1996 dia sudah tamat Ar-Risalah Gontor, Ponorogo. Artinya zaman itu belum ada HP, belum ada WhatsApp, belum ada Instagram, tapi sudah mengirim anak ke Jawa Timur. Bayangkan waktu itu naik bis, naik kapal laut, tapi orang tua sabar berpisah dengan anak. Sehingga hari ini kami walaupun tidak menjadi orang terpenting, tapi paling tidak kami tidak merusak nama baik orang tua, nama baik bangsa, nama baik keluarga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT,
Pak Kepala Desa memuji saya melambung-lambung tadi. Katanya saya terkenal di Indonesia ini. Saya memang dikenal orang di internet, tapi saya tak punya tanah. Kepala Desa itu semua tanah ini punya dia. Nah, itu hebatnya Kepala Desa. Nah sekarang saya tanya, Bapak Ibu mau terkenal tak punya tanah atau mau punya tanah? Kalau saya mau terkenal punya tanah, maka jangan heran nanti kalau saya mencalon jadi Kepala Desa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang di hadapan kita ada Masjid Darus Salam. Dar artinya rumah, salam keselamatan. Darus Salam, rumah keselamatan. Karena kalau masuk ke dalam kita pasti selamat. Kata Nabi, man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan maka dia aman. Itu waktu Nabi sampai ke kota Makkah Al-Mukarramah. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman, tak diganggu. Sama seperti orang masuk ke dalam masjid, sama seperti orang masuk ke dalam Baitullah. Oleh sebab itu kalau hati kita mau tenang, mau damai, masuklah ke dalam masjid. Saya alhamdulillah selalu lewat di masjid ini, tapi belum pernah masuk ke dalam. Karena setiap pergi ke Rokan Hulu, pergi ceramah ke Tapung, pasti lewat di sini. Kebetulan tidak waktu sholat. Andai masuk waktu sholat, saya selalu mampir di masjid sebelah kiri, masjid warna ungu. Karena itu lebih dekat ke jalan, kamar mandinya bersih, lalu kemudian rapi, dan yang paling penting kipas anginnya kencang di dalam. Karena kita kepanasan. Beruntung bertuah yang punya tanah ini dulu, mewakafkan tanahnya di jalan lintas. Tidak akan pernah sepi. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tetap ada orang sholat berjamaah. Mati meninggal dunia, tak putus amal mengalir. Siapa yang punya kebun sawit di seberang ini luas, tapi ketika nanti dia meninggal dunia, maka sawit ini akan dijual orang, dan tak lama lagi akan ditumbang orang, berubah menjadi ruko, akan dijual. Satu untuk developer, satu untuk yang membangun, satu untuk yang punya tanah. Habis. Kalau kebetulan itu yang saya sebut, jangan tersinggung yang punya. Karena beberapa jamaah yang pernah tersinggung mendengar ceramah saya, 2 hari sudah itu mati. Bapak Ibu yang dimuliakan, bukan saya hebat, enggak. Kebetulan ajalnya udah sampai. Itu ada ruko besar di seberang, cantik, mewah. Berapa lama disewa orang? 1 tahun 100 juta. Paling lama disewa orang 30 tahun. Habis itu pun mati, diwarisi oleh anak. Iya kalau anak sekolah agama, kalau tidak tinggal. Tapi tanah yang diwakafkan untuk masjid, madamatis samawati wal ard, datang tsunami menghantam masjid Baitur Rahman. Rumah, ruko hancur berkeping, tapi masjid Baitur Rahman tidak. 2 kejadian yang sama. Tsunami menggoncang Aceh, Banda Aceh. Datang lagi gempa menghantam Lombok, tapi 2 masjid tetap kekal abadi. Oleh sebab itu maka siapa yang mau kekal abadi amalnya, tidak putus walaupun tsunami, walaupun gempa, maka bangunlah masjid. Yang bisa mewakafkan tanah, wakafkan tanah. Yang tak bisa wakaf tanah, wakafkan semen 10 sak. Yang tidak semen, keramik 5 kotak. Yang tidak bisa, batu bata 1 truk. Yang tak bisa, batu kerikil. Yang tak bisa, ikut gotong royong. Tak juga bisa ikut gotong royong, datang bawakan teh manis. Tak juga bisa, datang senyum aja. Tabassumika fi wajhi akika sedekah. Senyummu ke wajah saudaramu sedekah. Bisa kau kasih tanah, wakafkan tanah. Tak bisa kasih tanah, kasih semen. Tak bisa semen, kasih keramik. Tak bisa keramik, kasih kotak. Tak bisa juga, datang ikut gotong royong. Saya tak bisa ngasih semen, tapi saya ikut mengacau semen, ikut mengaduk semen. Jangan masjid sudah siap, datang petantang petenteng, lalu melihat, nampaknya miring tiap masjid ini. Ada orang model-model seperti ini. Sudahlah mengasih tanah tidak, mengasih semen tidak, mengasih keramik tidak, mengasih batu bata tidak, mengacau masjid yang sudah ada. Kalau ada jamaah model begini, antungkan kepalanya ke tiang, biar lurus otaknya yang sungsang itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi
sejauh mana mata memandang kebun, sehebat mana tanah bapak ibu tinggal. Itu mobil-mobil yang mahal-mahal itu. Ada Kijang Innova, berapa harganya itu? Ada Pajero Sport. Kebetulan mobilnya saya tunjuk, jangan tersinggung. Meninggal juga yang tersinggung. Tinggal, mobil itu tinggal, sawit tinggal. Belum ada saya pernah nengok orang mati bawa brondol, tak ada. Tinggal semua. Tapi yang kau wakafkan untuk kubah masjid, mikrofon masjid, itulah yang kekal abadi menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tanah masih banyak kosong. Yang punya tanah ini bangun ruko di depan ini, bangun ruko 10, satu wakafkan untuk masjid. Satu ruko ini aku wakafkan untuk masjid supaya mengalir pahalanya. Satu ruko 1 tahun 100 juta wakafkan untuk biaya operasional masjid, sehingga tidak lagi ada kotak berjalan waktu khotib khutbah Jumat. Sekarang khotib khutbah Jumat rusak konsentrasi jamaah mendengarkan khutbah. Gara-gara apa? 5 kotak lewat. Kalau 1 kotak masih lumayan. Pawai ta'aruf, kotak wakaf, kotak yatim, kotak MDA, ujung kotak WC. Pembangunan WC belum selesai. Khotib Jumat khutbah orang asik, yang satu memasukkan duit. Zaman dulu orang kalau ada kotak masuk duit, sekarang enggak, masuk duit selfie, langsung update status. Alhamdulillah nyumbang 5.000. Bagi yang suka tolong like and share. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang paling afdol amal adalah masjid. Ini tanah, kalau ada orang kencing di sini tidak apa-apa. Di tanah depan ini ada orang kencing di sini tidak apa-apa. Nanti malam datang jam 2 kencing sini, tak apa-apa. Tapi kalau ada orang kencing di dalam masjid sana, halal darahnya, mati konten. Begitulah hebatnya masjid. Padahal sama-sama tanah. Apa beda tanah ini dengan tanah yang ada dalam sana? Sama, tak ada beda. Tapi begitu dia berubah menjadi masjid, sholat di sini 1 rakaat bernilai 1. Bentang sajadah, sholat di sini 1 rakaat bernilai 1. Tapi sholat di dalam bernilai 27 rakaat. 1 rakaat di sini 27 di dalam. Oleh sebab itu maka masjid yang sudah cantik dan indah ini, mari kita makmurkan dengan sholat-sholat berjamaah. Saya tidak perlu mengajak Bapak Ibu tentang anjuran sholat berjamaah, karena masjid jangankan untuk sholat berjamaah. Ustaz Somad kalau cerita sholat berjamaah di sini mubazir. Jangankan sholat berjamaah, sedangkan tidak sholat saja begini ramainya, apalagi sholat berjamaah. Kalau Bapak Ibu tak percaya, datang subuh besok kemari, tengok berapa sok. Besok subuh hari Sabtu sholat subuh di sini, tolong ambil gambar, masukkan ke Facebook. Ini menuai janji Ustadz Somad semalam. Kita tengok subuh Sabtu besok. Kalau bertambah jumlah jamaah, berhasil pengajian subuh pagi ini. Tapi kalau tak ada perubahan, mubazir, tabligh akbar mubazir, panitia capek, Ustadz cuman habis suara saja. Innal mubazirin, orang yang mubazir kanu ikhwanas syayatin. Orang mubazir saudara setan. Orang yang mubazir saudara setan. Saudara setan kalau membaca ayat kursi, setan tidak mau lari, karena sesama saudara dilarang saling mengusir. Orang yang makan berlebih-lebihan, kulu, makanlah, washrabu, minumlah, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Orang yang makan berlebihan kalau mengusir setan, setan tidak mau pergi. Kenapa? Mubazir saudara setan. Setan kalau melihat orang mubazir, dia panggilannya bro. Bro artinya brother, saudara setan, brother of setan. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita mengambil pelajaran yang pertama dari masjid. Masjid Agung An-Nur sampai hari ini tegak berdiri. Masjid Ar-Rahman sampai hari ini tegak berdiri. Masjid Uin Suska, Masjid Al-Jami'ah sampai hari ini tegak berdiri. 30.000 mahasiswa UIN sholat berjamaah di Masjid UIN Suska Pekanbaru, mengalir pahalanya. Saya bangga menjadi dosen di UIN Suska. Kenapa? Karena yang menjadi salah satu pegiat ini adalah anak-anak KKN. Mudah-mudahan anak-anak KKN ini menjadi anak-anak yang berhasil
di Provinsi Riau di masa akan datang insya Allah. Inilah KKN yang paling dekat, berapa kilo cuma. Orang KKN jauh, Pasir Limau Kapas, sampai 7 jam naik mobil baru menyeberang. Ini KKN dekat betul. Maka kalau mereka dekat ini tentu pahalanya juga tak terlalu banyak. Maka harus diimbangi dengan aktivitas yang luar biasa. Anak-anak KKN harus terus tegak berdiri. Saya pernah datang suatu acara, kebetulan acara itu di Kuok. Masih ingat saya, Masjid Kuok sebelah kanan setelah pasar Kuok. Pembawa acaranya anak KKN 5 tahun yang lalu. Menggeletar tangannya, assalamualaikum. Gara-gara tidak pernah latihan. Oleh sebab itu perlu latihan. KKN adalah latihan. Masyarakat melihat anak-anak KKN, mereka ini barang belum jadi. Pahami mereka adalah orang yang latihan. Kalau ada silap salah mereka maklumi. Tapi mereka bekerja, berbuat baik, berbakti, ikut bekerja sama dengan program kepala desa, termasuklah tabligh akbar ini. Selamat mereka dari perbuatan yang tidak diridhai Allah. Maka ini harapan kita bersama. Yang pertama, masjid. Yang kedua, masjid sebagai tempat pendidikan. Dulu yang namanya masjid pengajian saja, pengajian umum saja, tabligh akbar. Tapi hari ini alhamdulillah, Masjid Darussalam dan masjid sekitar desa kampung kita perlu studi banding ke Masjid An-Nur Pekanbaru, ke Masjid Ar-Rahman Jalan Sudirman dekat flyover depan Surya Dumai. Lihat bagaimana kurikulumnya. Tengok, hari Senin malam selamat mereka. Yang pertama, dua, masjid sebagai tempat pendidikan. Dulu yang namanya masjid pengajian saja, pengajian umum saja, tabligh akbar. Tapi hari ini alhamdulillah, Masjid Darussalam dan masjid sekitar desa kampung kita perlu studi banding ke Masjid An-Nur Pekanbaru, ke Masjid Ar-Rahman Jalan Sudirman dekat flyover depan Surya Dumai. Lihat bagaimana kurikulumnya. Tengok, hari Senin malam selamat mereka. Yang pertama, dua, masjid sebagai tempat pendidikan. Dulu yang namanya masjid pengajian saja, pengajian umum saja, tabligh akbar. Tapi hari ini alhamdulillah, Masjid Darussalam dan masjid sekitar desa kampung kita perlu studi banding ke Masjid An-Nur Pekanbaru, ke Masjid Ar-Rahman Jalan Sudirman dekat flyover depan Surya Dumai. Lihat bagaimana kurikulumnya. Tengok, hari Senin malam selamat mereka. Yang pertama, dua, masjid sebagai tempat pendidikan. Dulu yang namanya masjid pengajian saja, pengajian umum saja, tabligh akbar. Tapi hari ini alhamdulillah, Masjid Darussalam dan masjid sekitar desa kampung kita perlu studi banding ke Masjid An-Nur Pekanbaru, ke Masjid Ar-Rahman Jalan Sudirman dekat flyover depan Surya Dumai. Lihat bagaimana kurikulumnya. Tengok, hari Senin malam selamat mereka. Yang pertama, dua, masjid sebagai tempat pendidikan. Dulu yang namanya masjid pengajian saja, pengajian umum saja, tabligh akbar. Tapi hari ini alhamdulillah, Masjid Darussalam dan masjid sekitar desa kampung kita perlu studi banding ke Masjid An-Nur Pekanbaru, ke Masjid Ar-Rahman Jalan Sudirman dekat flyover depan Surya Dumai. Lihat bagaimana kurikulumnya. Tengok, hari Senin malam selamat mereka.
pertama, dua, masjid sebagai tempat pendidikan. Dulu yang namanya masjid pengajian saja, pengajian umum saja, tabligh akbar. Tapi hari ini alhamdulillah, Masjid Darussalam dan masjid sekitar desa kampung kita perlu studi banding ke Masjid An-Nur Pekanbaru, ke Masjid Ar-Rahman Jalan Sudirman dekat flyover depan Surya Dumai. Lihat bagaimana kurikulumnya. Tengok hari Senin malam selamat mereka. Yang pertama, dua, masjid sebagai tempat pendidikan. Dulu yang namanya masjid pengajian saja, pengajian umum saja, tabligh akbar. Tapi hari ini alhamdulillah, Masjid Darussalam dan masjid sekitar desa kampung kita perlu studi banding ke Masjid An-Nur Pekanbaru, ke Masjid Ar-Rahman Jalan Sudirman dekat flyover depan Surya Dumai. Lihat bagaimana kurikulumnya. Tengok hari Senin malam selamat mereka. Yang pertama, dua, masjid sebagai tempat pendidikan. Dulu yang namanya masjid pengajian saja, pengajian umum saja, tabligh akbar. Tapi hari ini alhamdulillah, Masjid Darussalam dan masjid sekitar desa kampung kita perlu studi banding ke Masjid An-Nur Pekanbaru, ke Masjid Ar-Rahman Jalan Sudirman dekat flyover depan Surya Dumai. Lihat bagaimana kurikulumnya. Tengok hari Senin malam selamat mereka. Masjid sebagai dulu yang umum saja, tabligh dan masjid sekitar desa kampung kita perlu studi banding ke Masjid An-Nur Pekanbaru, ke Masjid Ar-Rahman Jalan Sudirman dekat flyover depan Surya Dumai. Lihat bagaimana kurikulumnya. Tengok hari Senin malam selamat mereka. Masjid sebagai dulu yang umum saja, tabligh dan masjid sekitar desa kampung kita perlu studi banding ke Masjid An-Nur Pekanbaru, ke Masjid Ar-Rahman Jalan Sudirman dekat flyover depan Surya Dumai. Lihat bagaimana kurikulumnya. Tengok hari Senin malam selamat mereka. Masjid sebagai dulu yang umum saja, tabligh dan masjid sekitar desa kampung kita perlu studi banding ke Masjid An-Nur Pekanbaru, ke Masjid Ar-Rahman Jalan Sudirman dekat flyover depan Surya Dumai. Lihat bagaimana kurikulumnya. Tengok hari Senin malam selamat mereka. Masjid sebagai dulu yang umum saja, tabligh dan masjid sekitar desa kampung kita
perlu studi banding ke Masjid An-Nur Pekanbaru, ke Masjid Ar-Rahman, Jalan Sudirman dekat flyover depan Surya Dumai. Lihat bagaimana kurikulumnya. Tengok hari Senin malam selamat mereka sebagai dulu yang umum saja tablik dan masjid sekitar desa kampung kita perlu studi banding ke Masjid An-Nur Pekanbaru, ke Masjid Ar-Rahman, Jalan Sudirman dekat flyover depan Surya Dumai. Lihat bagaimana kurikulumnya. Hari Senin malam selamat mereka sebagai dulu yang umum saja tablik dan masjid sekitar desa kampung kita perlu studi banding ke Masjid An-Nur Pekanbaru, ke Masjid Ar-Rahman, Jalan Sudirman dekat flyover depan Surya Dumai. Lihat bagaimana kurikulumnya. Tengok hari Senin malam selamat mereka sebagai dulu yang umum saja tablik dan masjid sekitar desa kampung kita perlu studi banding ke Masjid An-Nur Pekanbaru, ke Masjid Ar-Rahman, Jalan Sudirman dekat flyover depan Surya Dumai. Lihat bagaimana kurikulumnya. Hari Senin malam selamat mereka sebagai dulu yang umum saja tablik dan masjid sekitar desa kampung kita perlu studi banding ke Masjid An-Nur Pekanbaru, ke Masjid Ar-Rahman, Jalan Sudirman dekat flyover depan Surya Dumai. Lihat bagaimana kurikulumnya. Tengok hari Senin malam selamat mereka sebagai dulu yang umum saja tablik dan masjid sekitar desa kampung kita perlu studi banding ke Masjid An-Nur Pekanbaru, ke Masjid Ar-Rahman, Jalan Sudirman dekat flyover depan Surya Dumai. Lihat bagaimana kurikulumnya. Tengok